Mengamati laju gerak IHSG di hari ini tentu tak lepas dari adanya sejumlah sentimen yang mempengaruhinya begitu ya, di mana salah satu sentimen baik kalau kita perhatikan begitu ya pada hari ini untuk IHSG adalah kabar dari Senat Amerika Serikat yang telah menyetujui aturan baru yang diajukan oleh DPR Amerika Serikat guna memberikan satu kali kesempatan bagi Senat dalam menaikkan plafon utang setelah 12 orang perwakilan Partai Republik memilih untuk memberikan suara yang sejalan dengan keinginan Partai Demokrat. Pada sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat juga, Janet Yellen juga telah mengingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu membayar tagihannya segera setelah 15 Desember jika Kongres tidak bergerak cepat, kondisinya akan tentunya menjadi malapetaka begitu ya, khususnya bagi Amerika Serikat dan juga perekonomian global. Selain itu, hal lain yang juga dicermati oleh para pelaku pasar yakni terkait The Fed juga akan berpotensi untuk mempercepat laju tapering dan diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan yang lebih awal dan juga lebih agresif. Hal ini dikarenakan pemulihan ekonomi Amerika Serikat juga ikut mendorong klaim pengangguran pekan lalu berada di level terendah dalam 52 tahun terakhir. Penurunan yang stabil dalam pengajuan klaim pengangguran merupakan juga indikasi bahwa pengusaha enggan memberhentikan pekerja karena memang jumlah pekerjaannya turut berlimpah dan juga permintaan konsumen tinggi dan juga pool calon pekerja prospektif lebih rendah daripada sebelum pandemi. Dan kalau kita lihat ataupun memperhatikan hal lain begitu ya yang juga menarik untuk dicermati adalah di awal perdagangan IHSG hari ini emiten Bank Mini dengan modal inti di bawah 6 triliun rupiah kembali menguat ataupun mengalami penguatan. Bahkan penguatan ini juga melanjutkan kecenderungan kenaikan setidaknya ada 4 hari begitu ya ataupun 4 hari terakhir penguatan yang terjadi pada emiten bank-bank Mini juga diindikasi karena memang terkena sentimen dari otoritas jasa keuangan di mana OJK menyebutkan bahwa seluruh pemilik Bank Mini telah berkomitmen untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan otoritas untuk memenuhi modal minimum sebesar 2 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Mungkin dan juga kalau kita lihat lagi begitu ya hal lain yang juga menarik untuk dicermati pula terpaan dari sentimen positif juga dialami begitu dari sektor consumer goods di mana konsumen Indonesia kian percaya diri melihat kondisi ekonomi saat ini hingga 6 bulan ke depan dan hal tersebut juga tergambar dari indeks keyakinan konsumen ataupun IKK yang dirilis oleh Bank Indonesia di mana IKK periode November 2021 naik sebesar 118,5 atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 113,4 saja. Ekspektasi konsumen begitu ya terhadap kondisi ekonomi mendatang juga tercatat membaik ditopang kenaikan pada seluruh indeks pembentuknya dengan peningkatan tertinggi pada indeks ekspektasi kegiatan usaha. Kita bergeser ke sektor lainnya ataupun memperhatikan sektor lainnya di perdagangan hari ini juga kita lihat begitupun dengan harga batu bara yang juga ikut mengalami penguatan hingga 9% dalam 3 hari terakhir di mana dalam penguatan ini juga mampu mengerek harga batu bara di pasar AS Newcastle menembus level 158,70 dolar Amerika Serikat per ton di hari kemarin. Dan juga atas kondisi ini diketahui penguatan yang terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, impor batu bara China dilaporkan naik pada bulan November sebesar 35,06 juta ton atau kalau dilihat datanya tertinggi sepanjang tahun ini. Dan tentu angka ini juga dapat dijadikan sinyal untuk konsumsi batubara China yang kembali merangkak naik. Faktor lainnya kalau kita lihat juga peristiwa dari La Nina membuat potensi kenaikan resiko cuaca ekstrim pun ikut meningkat seperti adanya banjir dan juga adanya siklon tropis. Dan kejadian tersebut biasanya akan berdampak pada produksi batubara Australia. Nah, selain produksi batubara, pelayaran terkait pengiriman batubara juga akan berpotensi untuk terganggu dan juga pasokan batubara global juga diproyeksikan akan ikut terdampak pula. Demikian